Data itu bisa dibuat-buat, tapi fakta tidak bisa dibohongi bahwa Malaysia lebih maju dari Indonesia. Gue lebih terhormat di Malaysia. Kerja gue lebih dihargai, gaji gue lebih besar daripada gue kerja di Indonesia, guys. Kita ini penyumbang devisa terbesar kedua. Nah, kadang netizen Indonesia tuh benci dengan kata-kata Malaysia maju. Kerjanya memang cuma yang tulisannya aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramlia Pratama, guys. YouTuber yang selalu dihujat, yang selalu dimaki-maki sama bangsanya sendiri. Tapi nggak apa-apa. Gue bukan apa ya, ya seneng nggak seneng sih. Ya tapi nggak apa-apa lah. Gue dihujat, gue mau dimaki-maki sama saudara-saudara gue sebangsa setanah air. Nggak apa-apa. Ada yang bilang katanya gue ini pansos atau cari perhatian dari orang. Ya emang harus gitu, karena gue kan YouTuber pemula, masih nggak punya subscriber. Jadi harus cari subscriber dulu agar videoku ditonton sama orang. Tujuan gue ditonton sama orang agar didengar sama pemerintah, sama pejabat-pejabat pemerintah itu. Kalau gue nggak punya subscriber, gue nggak punya penonton, nggak punya viewers, ya gimana mau denger mereka yang di sana? Gimana mau denger orang-orang di pejabat negara itu di negara gua gitu? Ya itu tujuan gua. Bukannya pansos mau cari ini cari itu, enggak. Itu guys, itulah kenapa di video-video gua pasti ya gua kan hanya menceritakan realita atau fakta yang ada di Malaysia, bukan ya gua bukan membandingkan wah Malaysia sama Indonesia, Indonesia kalah, bukan gitu. Dalam hati gue tetap Indonesia, guys. Dalam hati gue tetap Indonesia. Tetapi kenapa gue memberikan fakta soal Malaysia? Ya karena gue ada di Malaysia, guys. Kalau gue ada di Taiwan, di Singapura, ya pasti gue ngasih faktanya di Singapura atau Taiwan. Karena gue ada di Malaysia, merantau di Malaysia, ya pakai faktanya fakta Malaysia, guys. Gitu, guys. Jadi kalian tuh jangan baper. Seharusnya kalian mendukung, guys. Suarakan suara kalian. Apa yang ada dalam hati kalian, unek-unek kalian yang ada dalam pikiran kalian tentang kekurangan-kekurangan Indonesia, suarakan gitu loh. Kalau bukan kita yang mengkritik, siapa lagi? Kalau bukan kita yang memberitahu kepada pejabat-pejabat kita, siapa lagi gitu? Kalau bukan kita yang mengoreksi, siapa lagi, guys, gitu. Dan gue mengambil cara ini ya karena gue tidak mempunyai kapasitas untuk berbicara di depan pejabat. Iya, kalau gue sebagai DPR misalnya atau anggota parlemen di Indonesia, kalau di Malaysia tuh anggota parlemen lah, kalau di Indonesia tuh DPR lah. Kalau gue jadi DPR, gue bisa ngomong di depan pejabat. Nah, gue bukan apa-apa, bos. Masa kita sebagai rakyat kecil nggak boleh ngeritik pemerintah, nggak boleh apa ya mengoreksi pemerintah, nggak bisa gitu dong. Apalagi negara kita adalah negara demokrasi. Negara demokrasi artinya ada apa ya kebebasan berpendapat gitu. Yang penting pendapatnya tersebut masuk akal. Dan bagi gua pendapat gua itu masuk akal gitu. Kenapa gua bilang masuk akal? Ya karena gua memberikan apa ya contoh-contoh yang memang benar adanya gitu. Seperti contohnya yang kemarin, contohnya tentang rumah sakit, memang benar sampai Presiden Jokowi memberikan statement kok tentang kenapa banyaknya orang Indonesia yang berobat ke Malaysia, dan emang benar adanya. Itu bukan bohong, bukan hoax. Dan gua gini, bahkan banyak saudara-saudara kita di Malaysia itu memberikan support kepada gua gitu, untuk ya setidaknya gua bisa berstatement bebas, ngomong bebas tapi bukan sebebas mencaci maki. Gua nggak lagi mencaci maki negara gua gitu. Kalau ada statement gua yang mencaci maki, tolong dikoreksi lah, tolong lihat dan tunjukkan kepada saya. Dan insya Allah nggak ada itu.
Ada juga yang ngomong gini guys, di komentar itu ada yang ngomong gini, lu kan hanya seorang TKI, gak mungkin didengar, mana suaranya TKI mau didengar sama pejabat pemerintah. Iya, gue sadar seorang TKI hanya seorang kuli ya, mungkin nggak seberapa apa ya didengar sama pejabat-pejabat di sana. Tapi setidaknya gua udah bersuara dan memberikan suara gua untuk memperbaiki negara gua gitu. Nah lu yang komentar kayak gitu, gua yakin lu belum berbuat apa sama negara kita, negara sendiri. Nah gue sekarang lagi ngomong kayak gini, gue lagi mau ngoreksi negara gue gitu, dibalik kekurangannya gitu bos. Jadi gue nggak peduli mau didengar atau enggak sama pejabat-pejabat di negeri kita, di negeri gue, karena gue berharap, selain gue berharap didengar sama pihak pemerintah, gue juga pengen gue tuh menjadi apa ya, setidaknya gue memberikan pencerahan sama orang-orang, sama teman-teman sekalian, agar kalau ada YouTuber atau ada video yang mengarah ke Malaysia, mengatakan Malaysia maju, Malaysia gini-gini, kalian nggak usah apa ya, nggak usah iri atau gimana. Kadang netizen Indonesia tuh benci dengan kata-kata Malaysia maju. Justru kalau gue pribadi, gue bersyukur ada negara tetangga kita yang maju. Intinya apa? Seperti contoh sekarang, coba kalau Malaysia nggak maju, pasti kalian mau merantau jauh, gitu guys. Seperti kita mau merantau jauh, mau cari nafkah buat anak istri jauh guys, gitu. Nah sekarang Malaysia kan udah maju, kita bisa cari nafkah di sini, bisa cari rezeki di sini. Justru itu yang patut disyukuri. Malah diejek kita sebagai TKI, banyak yang mengejek orang-orang Indonesia tuh, banyak yang ngejek kita sebagai TKI. Ingat bos, kita ini penyumbang devisa terbesar kedua. Yang nomor satu itu migas. 159 triliun rupiah devisa yang kita hasilkan per tahun guys. Artinya apa? Jangan kalian meremehkan TKI yang bertebaran di luar negara, di luar negeri, karena mereka adalah pejuang-pejuang devisa. Seharusnya negara memfasilitasi, atau gimana ya? Ya kalian gak usah sombong lah sama TKI. TKI itu pejuang devisa guys. Hampir seperempat dari APBN kita dari devisa TKI. Malah kalian menyombongkan diri seolah-olah TKI gak bisa berbuat apa. Dikatain kuli lah, dikatain inilah itu, seakan-akan kita terhina, kerja paling hina di sini guys. Justru kita lebih terhormat di negara ini. Gue sekarang di Malaysia guys, gue lebih terhormat di Malaysia. Kerja gue lebih dihargai, gaji gue lebih besar daripada gue kerja di Indonesia guys. Gitu. Ini negara maju guys, dan bisa menghargai jerih payah orang lain dan memberikan upah yang setimpal dengan apa yang kita keluarkan, tenaga, pikiran. Mereka tahu itu, sedangkan di negara kita nggak tahu itu. Coba kalau mereka di Indonesia tahu gimana jerih payahnya orang bekerja, pasti upahnya nggak kecil gitu. Di Indonesia tuh nggak seimbang. Kita kerja satu hari, makan minum dengan pengeluaran lainnya, udah habis. Satu hari kita kerja, satu hari kita habisin. Tapi kita kerja di Malaysia, satu hari kita kerja bisa kita makan untuk 1 minggu. Bayangkan guys. Ini gue lagi berbicara fakta, nggak lagi berbicara tentang data. Data bisa berbicara. Kalau kemiskinan di Indonesia sekian persen, kemiskinan di Malaysia sekian persen.
Data lu bisa dibuat-buat guys. Data itu bisa dibuat-buat, tapi fakta tidak bisa dibohongi bahwa Malaysia lebih maju dari Indonesia. Iya, memang negara Malaysia negara kecil, tapi ingat, negara Indonesia adalah negara besar. Memang rakyatnya berjuta-juta, tapi ingat guys ya, ingat, Indonesia mempunyai tambang dan kekayaan alam yang sangat begitu luas, bahkan lebih luas, lebih besar dari Malaysia. Artinya apa? Seimbanglah antara penduduk dengan isi bumi yang ada di Malaysia, di Indonesia gitu guys. Loh, kok Indonesia nggak kaya-kaya, nggak maju-maju? Pengelolaannya harus diperbaiki. Malah nyalain yang kritik. Gimana sih? Aduh, Indonesia. Udah gua kasih contoh Malaysia negara maju, malah gua dihujat. Ini gua nggak lagi cari musuh guys. Gua hanya ingin mencerahkan kalian agar kalian sadar gitu. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengkritik pemerintah kita, yang mengingatkan pemerintah kita? Siapa? Dan perlu kalian ingat, gua bukan lagi benci sama Jokowi, tidak. Gua bahkan dari presiden-presiden sebelumnya, gua udah buat sesuatu untuk negara kita tercinta, mengkritik juga. Tapi dulu karena tidak ada, gua nggak kenal YouTube, gua nggak kenal Facebook, gua pakai tulisan pamflet atau tulisan tangan yang ditulis pakai kertas besar, itu diletakin di pohon-pohon di jalan-jalan besar. Kalau dulu di masa pemerintahan SBY waktu itu, sama waktu pemerintahan sebelumnya Megawati SBY, gue udah mulai pasang itu pamflet-pamflet untuk mengkritik pemerintah. Sekarang gue kenal YouTube, kenal sosial media, iya gue pergunakan sosial media gue untuk mengkritik pemerintah, mengingatkan pemerintah. Oh, lu mau jadi pejabat? Kagak. Lulusan gue hanya lulusan SD, gue gak mungkin jadi pejabat. Lu tenang aja, gak usah iri sama gue gitu. Yang harus diperbaiki itu IQ kalian. Jangan merasa panas ketika disebutkan anak Malaysia maju. Justru itu menjadi contoh tuh Malaysia. Berapa tahun kita merdeka? Malaysia berapa tahun merdeka? Sekitar 60 tahun Malaysia merdeka. Tapi Indonesia sudah 70 tahun ke atas, masih belum kaya, masih belum maju. Lebih muda Malaysia dong. Tapi kemajuannya sangat pesat Malaysia. Mungkin sampai di sini guys, ngomel-ngomel gua. Terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah mendukung channel ini. Sekali lagi gua bukan sedang membandingkan, tetapi gua hanya ingin menyadarkan ke pemerintah gua sendiri, ke negara gua sendiri. Nih contoh Malaysia gitu. Baik tata kelolanya negara, baik tata kelola masyarakatnya, baik dari kesejahteraan masyarakatnya. Ayo contoh Malaysia yuk, biar kita sama-sama maju. Terima kasih semuanya. Jangan lupa sholawat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.